Hai semuanya, apa kabar? It's me Arika. Thank you banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Hari ini aku akan membawakan film yang berjudul The Lie. Film ini dimulai dengan memperlihatkan masa kecil Kayla dan ayah ibunya yang terlihat sangat bahagia. Ia merupakan anak yang ceria dan pemberani. I feel very proud of myself. Kayla, where are you right now? I was applying to get in rainstorm. Look, and I'm wearing a dress. Run, run, run. Lalu scene memperlihatkan Kayla yang kini sudah remaja, berada di dalam mobil bersama ibu dan pacar ibunya. Apa? Pacar ibunya? Ya, betul. Ayah dan ibu Kayla kini sudah bercerai dan tidak dijelaskan penyebabnya apa. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat ayah Kayla, karena ayahnya akan mengantarkannya untuk kegiatan retreat balet yang sebenarnya tidak ia inginkan. Tidak lupa ibunya mengingatkan bahwa ia menaruh inhaler di tas Kayla dan jangan dihilangkan lagi, karena Kayla memiliki asma yang cukup serius. Lalu mereka mampir ke bandara untuk mengantarkan pacar ibunya yang akan pergi ke Vegas. Walaupun pacar ibunya baik, namun nampaknya ia kurang suka dengan hubungan itu. Sesampainya di tempat ayahnya yang bernama Jay, ia memperkenalkan Trini, seorang pemain cello di band ayahnya, kepada Rebecca, yaitu ibu Kayla. Kayla pun nampak tidak senang dengan hubungan ayahnya dan Trini. So much about your back. It's nice to finally meet you. Yes, likewise. Sehingga ia bergegas naik ke mobil dan duduk di kursi belakang. Di perjalanan yang membosankan itu tidak sengaja ia melihat temannya yaitu Brittany di halte bis. Dan spontan Kayla menyuruhnya bergabung di dalam mobil. Hi, Dad. Namun ketika di dalam mobil, Brittany nampak sering sekali menggoda Jay yang membuat Kayla merasa tidak senang. Di tengah perjalanan, Brittany meminta kepada Jay untuk menepi karena ia ingin buang air kecil. Ditemani Kayla, mereka pun pergi sedikit menjauh dari jalan. Karena mereka tak kunjung kembali, Jay pun segera menyusul. Sudah beberapa lama Jay berjalan, mereka tak nampak juga, sampai terdengar teriakan yang cukup kencang. Apa yang terjadi? Eits, subscribe dulu ya. Sudah? Thank you banyak. Jay pun segera berlari ke arah teriakan itu dan mendapati Kayla terduduk di pinggir jembatan. Dan berkata Brittany jatuh ke sungai. Jay panik, Kayla panik, dan aku pun ikut panik. Setelah Jay mencari Brittany di sungai dan tidak ketemu, ia segera berlari untuk mengambil handphonenya dan menghubungi 911. Namun dicegah oleh Kayla karena ia mengaku telah mendorong Brittany. Jay pun segera pergi ke kantor Rebecca. Rebecca sempat emosi melihat Jay karena tidak mengantarkan Kayla ke tempat retreat balet. Namun saat ia melihat Kayla dalam kondisi yang kurang sehat dan muntah-muntah, ia segera mengajaknya pulang ke rumah. Jay masih tidak sanggup mengatakan kepada Rebecca apa yang sebenarnya terjadi. Sampai Kayla sendirilah yang mengatakannya. Ia pun langsung terguncang dan tak percaya. Rebecca sempat menyalahkan Jay kenapa tidak langsung menelpon 911. Jay merasa tidak sanggup karena yang melakukannya adalah Kayla. Mereka segera menyusun alibi dengan mengatakan bahwa Jay dan Kayla tidak pernah pergi menuju tempat retreat karena Kayla sakit. Di keesokan harinya, Kayla bangun seperti biasa dan ingin membuat sarapan. Ibunya merasa cukup terkejut karena Kayla bertingkah biasa saja, seperti tidak terjadi apapun. Jay mengatakan mungkin saja ia masih syok, dan terjadi perdebatan di antara Rebecca dan Jay. Kayla yang mendengar perkelahian itu menjadi histeris dan berteriak-teriak sambil berlari. Sakit ya kayaknya ini anak. Sampai beberapa hari pun berlalu. Sam, ayah Brittany, datang berkunjung dan ingin menemui Kayla untuk menanyakan Brittany. Namun Rebecca mengatakan ia sedang istirahat karena sakit. Setelah Sam pergi, Rebecca tak kuasa menahan tangis rasa bersalahnya. Agar tidak mencurigakan, Rebecca meminta Kayla untuk berbicara dengan Sam melalui telepon. Dan tentu saja Kayla menolak. Rebecca pun tertekan dengan Jay yang tidak menjawab teleponnya. Setelahnya pun Sam sempat menelpon Rebecca beberapa kali dan mengunjunginya lagi. Namun Rebecca selalu menghindar. Ketika Jay kembali datang, Rebecca sedikit merasa lega.
Jay memberikan ide untuk membawa Kayla ke hotel terlebih dahulu untuk menghindari Sam. Dan setelah tenang baru membiarkan Kayla bertemu dengan Sam. Namun di saat Rebecca mengemasi barang-barang Kayla dan meletakkannya di mobil, ia bertemu dengan Sam. Saat Rebecca mulai gugup, Jay keluar dan menemui mereka berdua. Lalu mengatakan Kayla sedang berada di rumah sakit. Dan di saat yang tidak tepat, si Kayla dengan anggunnya muncul dari rumah, yang tentu saja membuat Sam menjadi merasa ada yang ditutup-tutupi. Sam pun sedikit emosi dan memukul Jay, serta mengancam akan melaporkan keanehan ini pada polisi. Rebecca segera membawa Jay ke dalam rumah untuk segera diobati. Di saat itu mereka mulai mengenang kedekatan mereka dan tertawa kecil yang didengar oleh Kayla. Nampaknya dia merasa sedikit senang melihat orang tuanya seperti dulu lagi sebelum berpisah. Karena ancaman Sam tersebut, Rebecca terlebih dahulu menemui temannya yang bernama Kenji Tagata yang bekerja sebagai detektif. Di sana ia bercerita bahwa temannya Kayla menghilang dan sepertinya menerima kekerasan dari ayahnya. Detektif Kenji pun berjanji akan menyelidikinya. Di sisi lain, Kayla yang sedang berdua dengan ayahnya bercerita bahwa ia merasa takut. Ia juga mengatakan bahwa tidak ada pria yang menyukainya di sekolah karena ia jelek dan sangat berbeda dari Brittany. Bahkan Jay melihat bekas luka di tangan Kayla yang ternyata sering ia lakukan sejak kepergian ayahnya dari rumah. Sepertinya ia sangat terluka dengan perceraian kedua orang tuanya. Keesokan harinya detektif Kenji datang untuk mendapatkan informasi dari Kayla. Kayla dengan berkaca-kaca mulai bercerita bahwa Brittany pernah mengatakan ia bertengkar dengan ayahnya bahkan sering dipukuli. Rebecca pun cukup tercengang dengan pengakuan bohong yang diberikan Kayla. Begitu juga dengan Jay yang secara diam-diam mendengarkan percakapan mereka. Keesokan harinya Jay dan Kayla akan pergi ke tempat Jay. Namun sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh Trini. Mulailah Jay dan Trini berdebat. Lalu Kayla pergi begitu saja meninggalkan tempat ayahnya untuk pulang. Di perjalanan tidak sengaja ia bertemu dengan Sam yang terus menanyakan di mana Brittany. Kayla pun meminta maaf dan mengatakan tidak bermaksud berbuat sejauh ini, yang membuat Sam menjadi tambah penasaran dan memaksa Kayla untuk menjelaskan. Kayla yang ketakutan pun berteriak dan berhasil kabur dari Sam dengan bersembunyi di rumahnya. Di satu sisi, Rebecca didatangi detektif Kenji dan rekannya, yang begitu banyak menemukan keganjilan dengan pernyataan mereka. Bahkan ia menemukan sinyal handphone Brittany dekat dengan tempat tinggal Jay. Saat di rumah, Jay dan Rebecca pun kembali berdebat dan membuat Kayla frustasi. Penyelidikan Kenji dan rekannya pun sudah sampai di TKP. Di mana keesokan harinya mereka segera datang ke kediaman Rebecca dan mulai menanyai Jay dan Rebecca. Setelah percakapan yang panjang, mereka tidak dapat mengelak lagi. Karena inhaler milik Kayla ditemukan di lokasi kejadian. Bahkan Kayla sempat mengirim email bernada ancaman kepada Brittany saat mereka bertengkar. Kini polisi sedang menyusuri tempat kejadian dan tinggal menunggu waktu untuk mayat Brittany ditemukan. Dan di malam harinya, Jay dan Rebecca memutuskan untuk pergi ke dekat rumah Sam. Lalu dengan mengendap, Jay menyelinap ke dalam halaman rumah Sam dan berusaha mengubur tas kecil dan handphone milik Brittany. Di saat Rebecca sedang mengawasi keadaan, sangat mengejutkan Sam datang dari arah belakang Rebecca dan menanyakan di mana Brittany sambil menggoncangkan tubuh Rebecca. Rebecca yang ketakutan pun berteriak dan Jay segera datang dan memukul Sam. Jay yang penuh amarah bahkan ia menenggelamkan kepala Sam di sebuah sungai. Secepatnya Rebecca menahan Jay, namun tiba-tiba Sam berkata bahwa ia tahu bahwa Kayla lah pelakunya dan mereka melindunginya. Lalu ketika mereka akan pergi dengan mobilnya, Sam menghalanginya di tengah jalan. Namun dengan penuh emosi Rebecca malah memacu gas mobilnya dan menabrak Sam. Di saat Sam yang sekarat meminta pertolongan, Rebecca panik dan akan menelpon 911, namun dilarang oleh Jay. Sam pun masih meminta pertolongan berkali-kali sampai akhirnya Sam meninggal. Mereka pun kembali ke rumah dan saling menguatkan. Jay dan Rebecca nampak sangat berantakan. Tatapan matanya kosong dan putus asa.
Saat sarapan, Kayla malah nampak biasa saja. Dasar anak bagong, sumpah ya Kayla ini, sebel. Setelah apa yang mereka lakukan kepada Sam, lalu dengan sedih mereka pun mengelap bekas darah Sam di mobil mereka. Sampai akhirnya pintu diketuk dan muncullah seseorang dengan langkah ringan dan sumringah. Ya, Brittany. Oh my god, ternyata semua ini cuma rencana bodoh anak remaja untuk mengerjai orang tua mereka. Astaga, sumpah nyesek banget. Kayla menjelaskan sebenarnya ia sangat ingin memberitahu kedua orang tuanya. Namun, ia mendengar kedua orang tuanya tertawa saat itu. Ia ingin waktu lebih lama untuk dapat merasakan kebahagiaan ketika orang tuanya bersama dan tertawa. Film ini pun berakhir dengan suara sirine polisi yang mendekat ke rumah mereka. Bagaimana menurut kalian film ini? Buat aku, film ini nyesek banget dari ubun-ubun sampai tulang sumsum. Kita tahu, memang tugas orang tua untuk melindungi anaknya dari apapun itu. Tapi tugas orang tua jugalah yang harus menegur dan menasehati anaknya apabila ia melakukan kesalahan. Orang tua memanglah juga manusia biasa yang memiliki ego dan perasaannya masing-masing. Namun apabila kalian sudah memutuskan untuk memiliki anak, kalian harus dengan sangat menekan keegoisan kalian. Anak haruslah menjadi yang utama. Jangan sampai mereka kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya. Ingat, anak tidak pernah minta untuk dilahirkan. Para orang tua yang belum siap secara mental dengan egois memaksa mereka hadir di dunia ini. Setelah perasaan mereka luntur dengan pasangannya, seolah-olah kasih sayang untuk anaknya pun ikut memudar. Sampai suatu hari penyesalan pun akan datang.